Ya Pak Badrus, kita langsung aja nih membahas soal kasus penganiayaan terhadap hewan. Kasus penganiayaan ini kan biasanya memang terjadinya hanya kepada manusia begitu. Secara umumnya bisa dibawa ke meja hijau. Tapi untuk penganiayaan terhadap hewan ini Pak, apakah bisa untuk dibawa ke pengadilan nih Pak? Apakah ada aturan hukumnya secara khusus tentang penganiayaan terhadap hewan? Silahkan Pak Badrus. Ya, ya saya kira sebenarnya aturan ini sebenarnya sudah sejak zaman Belanda, karena ini ada di dalam KUHP kita, itu sudah ada sebenarnya. Tapi terutama adalah pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan nomor 41 tahun 2014. Itu nanti ada aturan-aturannya. Dan kalau di dalam di dalam pasal 302 adalah bisa diancam 9 bulan ya, 9 bulan. Walaupun itu sebenarnya termasuk ringan, tapi menurut saya itu untuk bagaimana masyarakat biar jera kalau melakukan sesuatu tentang penganiayaan terhadap hewan. Terus kemudian kalau yang Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 pasal 66A adalah ancamannya adalah 6 bulan. 6 bulan. Makanya percaya sebenarnya ini adalah sudah diatur di dalam undang-undang kita. Makanya tinggal bagaimana, apakah ini mau diterapkan pada masyarakat apa seperti apa. Sebenarnya itu ada aturannya, tidak sekonyong-konyong kemudian ngawur, tidak ada aturan. Baik, terima kasih Pak Badrus. Berarti kalau misalnya menurut Pak Badrus nih, selaku advokat, selama ini sebenarnya untuk kasus penganiayaan hewan ini banyak terjadi nggak sih Pak untuk dibawa ke jalur hukum, atau sebenarnya hanya terhenti di laporan saja begitu? Saya kira sebenarnya banyak terjadi. Seperti dulu kita contohkan di Karanganyar lah, di Karanganyar. Kita coba yang menembak kucing itu, kemudian kita laporkan juga, di Polres Karanganyar. Dan kemudian ya ditindaklanjuti oleh Polres Karanganyar. Kemudian paling tidak itu proses itu tetap harus jalan dulu. Jangan sampai kemudian belum apa-apa, tahu-tahu dihentikan misalnya. Itu proses itu harus dilalui dulu biar masyarakat tahu bahwa tindakan-tindakan itu adalah melanggar hukum. Gitu. Menurut saya seperti itu. Dan yang di penembakan kucing yang di Karanganyar itu kan kemudian sudah disita tembaknya, senjatanya, kemudian sudah diperiksa. Ya paling tidak diperiksa lah gitu. Walaupun sebenarnya namanya hewan dengan manusia ya harus dipentingkan oleh manusianya, walaupun misalnya ada sesuatu, misalnya setelah itu ada negosiasi karena itu saudaranya apa-apa, itu menurut saya yang penting proses itu harus dilakukan dulu biar tidak masyarakat tidak menganggap bahwa gitu aja bisa selesai. Itu menurut saya. Baik, berarti memang untuk lebih baik ada insiden seperti itu memang harus dilaporkan laporkan dahulu ya Pak, untuk prosesnya ya tergantung dari kedua belah pihak begitu ya Pak Badrus ya. Kalau untuk kategori ruang lingkup dari penganiayaan kepada hewan itu seperti apa sih Pak kalau dari sisi hukum? Ya saya kira ruang lingkupnya adalah selama dalam melakukan tindakan penganiayaan itu disengaja, misalnya disengaja. Karena kalau tidak disengaja tidak bisa menurut saya. Makanya menurut saya kalau perkara-perkara penganiayaan itu seharusnya ruang lingkupnya harus nanti setelah itu harus dilaporkan. Walaupun dalam awalnya adalah bentuknya adalah pengaduan. Tapi menurut saya masyarakat harus ada tanda terima bahwa pengaduan itu harus ada tanda terima. Karena kadang-kadang seorang polisi itu kalau
hanya masalah-masalah itu tidak dianggap. Makanya menurut saya yang penting kalau laporan adalah ada surat tanda terima laporan, apa syarat tanda terima pengaduan, menurut saya itu. Entah itu yang melaporkan ada bisa saja secara perorangan, bisa juga secara kelembagaan. Kelembagaan misalnya lembaga pecinta kucing misalnya, itu harus punya legal standing. Legal standingnya apa? Bentuknya lembaga itu apa? Lembaga yang mengurusi tentang persoalan-persoalan misalnya penganiayaan hewan, apa penganiayaan khusus kucing, apapun itu harus ada legal standingnya. Kalau tidak punya legal standing, menurut saya ya tidak bisa melakukan laporan-laporan seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah hewan yang dianiaya itu apa. Terus kemudian bukti kekerasannya misalnya. Terus kemudian saksi yang mengetahui itu harus disiapkan menurut saya. Karena kalau nggak disiapkan nanti kita tidak tahu siapa yang melakukan, siapa saksinya, itu harus disiapkan betul. Karena kadang-kadang polisi tidak mau mencari bagaimana siapa yang jadi saksi, siapa yang, tapi menurut saya paling tidak kita punya bukti awal untuk melakukan laporan. Itu Mbak. Baik. Untuk bukti awalnya mungkin seperti keterangan dari saksi yang melihat begitu ya Pak Badrus ya. Kalau untuk bukti untuk hewannya sendiri begitu, bukti penganiayaannya itu bisa berupa apa nih Pak untuk menguatkan bahwa hewannya ini memang dianiaya betul begitu? Bisa aja ada foto-fotonya. Sekarang zaman sekarang saya kira tidak bisa keluar dari foto-foto itulah. Karena semua masyarakat sekarang mudah sekali memviralkan itu. Saya kira sekarang menurut saya mudah sekali lah untuk mencari bukti-bukti itu. Baik. Ini tadi kan Pak Badrus sempat menyinggung kalau hukumnya ada dua begitu Pak, untuk KUH pidana dan juga Undang-Undang Peternakan begitu. Pasal 302 dan juga pasal 66 kalau tidak salah. Berarti untuk ini tidak melihat ya Pak untuk hewan apa saja begitu, atau mungkin ada kategori tertentu pada hewan peternakan, atau mungkin secara umum bisa dikenakan kedua undang-undang ini? Ya secara umum bisa dikenakan undang-undang kedua-duanya. Yang jelas adalah binatang. Baik. Bukan orang ya, kalau ini bukan orang. Jadi, baik, berarti bisa berlapis ya Pak Badrus ya? Bisa. Mau dikenakan pasal yang mana menurut saya nggak persoalan. Tinggal nanti bagaimana cara pihak kepolisian untuk untuk menerapkan pasal itu. Dan yang sering terjadi yang paling mudah adalah ya Undang-Undang KUHP 302 KUHP itu tentang penganiayaan hewan. Ini baru-baru ini kan ada Pak ramai kasus seekor anjing ini mati di perjalanan saat dievakuasi. Diduga dievakuasi oleh sejumlah oknum aparat begitu. Apakah ketika anjing ini mati di perjalanan, apakah hal seperti itu bisa dikategorikan sebagai penganiayaan hewan begitu Pak? Ya saya kira kalau kita membaca dan melihat entah di YouTube membaca di media, menurut saya itu ada dilakukan sengaja untuk seperti penganiayaan. Menurut saya itu bisa dilaporkan menurut saya. Dan yang melaporkan itu bisa juga karena itu yang punya adalah yang nyuruh gitu. Menurut saya lembaga pecinta binatang menurut saya. Lembaga-lembaga pecinta tentang anjing, kucing dan lain-lain. Menurut saya yang ada maksud dan tujuannya untuk membela penganiayaan terhadap hewan. Baik. Menurut Pak Badrus nih, berarti ada nggak sih Pak kasus penganiayaan hewan yang sampai pelakunya ini dipenjara begitu, atau mungkin harus membayar sanksi administrasi mungkin? Ya saya kira ada, pernah di Jakarta Pusat itu kelihatannya pernah juga penganiayaan itu, kemudian dilaporkan, kemudian dinaikkan dan
ancaman hukumannya adalah sebenarnya 9 bulan, tapi kena hukuman 3 bulan dengan percobaan 6 bulan. Itu pernah ada di Indonesia. Jadi menurut saya ini adalah bukan hal yang baru sebenarnya, tapi masyarakat kita yang baru tahu, baru ngeh bahwa itu ada undang-undang. Makanya menurut saya perlu adanya sosialisasi secara terus-menerus tentang tentang undang-undang KUHP tentang penganiayaan. Menurut saya itu perlu biar masyarakat tahu setelah itu tidak melakukan penganiayaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.